Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rujani Hafifah Lubis, NIM 1803011053. Saya berasal dari HPT 2018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbanyakan masal serangga kepik predator Rhinocoris fuscipes ordo Hemiptera dengan inang pengganti Corsira cephalonică ordo Lepidoptera. Pemanfaatan predator parasitoid dan patogen lainnya yang digunakan sebagai musuh alami, di mana dikembangkan atau diperbanyak untuk meningkatkan populasi musuh alami dan menurunkan populasi hama, di mana merupakan metode pengendalian secara hayati. Salah satunya itu predator dari kepik predator Rhinocoris fuscipes, di mana Rhinocoris fuscipes ini berpotensi untuk mengendalikan berbagai hama pada tanaman. Contohnya pada tanaman kedelai ada hama ulat geraya atau Spodoptera litura, ada ulat jengkal Chrysodexis calcites, ada kutu daun, ada ulat penggulung daun itu Lemprosema, dan lain, ada Corsira cephalonică dan lain sebagainya. Ini contoh gambar dari kepik predator yang memangsa ini Spodoptera litura dan lain sebagainya. Kemudian dapat dilihat siklus hidup dari Rhinocoris fuscipes ini dimulai dari fase telur. Stadia telur itu berlangsung selama 4 hari, di mana telur Rhinocoris fuscipes ini tuh terletak secara berkelompok membentuk seperti tabung, sehingga pada fase berikutnya hidupnya itu berkelompok sampai fase nimfa instar 3, di mana memasuki nimfa instar pertama. Rhinocoris fuscipes ini belum aktif bergerak atau mencari mangsa. Biasanya itu lamanya itu berkisar 12 hari. Kemudian memasuki nimfa instar kedua, di mana Rhinocoris fuscipes ini sudah mulai aktif bergerak dan mencari mangsa atau makanan. Biasanya itu berkisar selama 11 hari. Kemudian memasuki fase instar ketiga, nimfa instar ketiga, di mana Rhinocoris ini mulai aktif bergerak mencari mangsa, dan diikuti dengan pergantian kulit, biasanya itu selama 11 hari juga. Kemudian memasuki nimfa instar keempat. Nimfa instar keempat itu mulai aktif bergerak mencari mangsa, itu biasanya selama 10 hari. Kemudian memasuki nimfa instar kelima, di mana nimfa instar kelima ini lebih aktif lagi, Rhinocorisnya itu bergerak dan mencari mangsa, biasanya selama 9-16 hari. Kemudian memasuki fase imago atau dewasa, di mana Rhinocoris fuscipes ini jika menjadi jantan, biasa siklus hidupnya itu lebih singkat, itu selama 14 hari, dan jika menjadi betina, biasanya itu siklus hidupnya selama 26 hari. Kemudian untuk inang penggantinya Corsira cephalonică, ini merupakan hama gudang atau hama penyimpanan beras, gandum, ataupun kacang-kacangan, di mana siklus hidup dari Corsira ini tuh selama 28 hari, dan ini larva dan ini imagonya. Biasanya itu pada stadia larva dia mulai menyebabkan kerusakan pada penyimpanan. Kenapa digunakan inang pengganti berupa Corsira cephalonică? Karena sudah diteliti perbanyakan Rhinocoris fuscipes menggunakan inang pengganti Corsira cephalonică menghasilkan sebanyak 101 telur selama hidupnya. Kemudian Corsira cephalonică ini mudah didapat dan mudah dikembangbiakkan. Kemudian Corsira cephalonică ini mengandung nutrisi yang berpengaruh untuk biologi dari Rhinocoris fuscipes, sehingga banyak menghasilkan telur. Adapun alat dan bahan yang digunakan, setelah alat dan bahan disediakan untuk tahap perbanyakan Rhinocoris fuscipesnya itu, yang pertama itu kumpulkan Rhinocoris fuscipes dari lapang, kemudian dimasukkan Rhinocoris fuscipes pada kotak area ring, seperti ini, dimasukkan pada kotak area ring, kemudian diletakkan
tisu seperti ini, diletakkan tisu di tepi Cotarea-ring untuk tempat bertelur dari Rhinocoris fucipes. Kemudian diberi pakan berupa pakan sementara Tenebrio molitor atau ulat Hongkong seperti ini, dimasukkan secukupnya. Kemudian diberi minum dimasukkan minum atau diberi minum serangga Rhinocoris fucipes berupa campuran air dan madu yang diresapkan pada kapas seperti ini. Kemudian diamati perkembangan dari Rhinocoris fucipes dan setiap harinya itu dibersihkan Cotarea-ringnya agar tetap bersih dan diganti pakan dan minumnya agar memenuhi kebutuhan dari Rhinocoris fucipes. Kemudian diamati Rhinocoris fucipes yang telah bertelur. Telur-telurnya itu dipindahkan pada wadah lain untuk uji pada inang pengganti Corsira cephalonica. Kemudian untuk perbanyakan Corsira cephalonica digunakan wadah nampan plastik seperti ini untuk wadah penetasan telur, di mana media yang digunakan untuk penetasan telur ini berupa dedak dan menir dengan perbandingan 2:1, di mana telur Corsira cephalonica diperoleh dari laboratorium. Kemudian telur tersebut disebar secara merata pada wadah dedak dan menir yang telah disediakan ini. Kemudian ditutup dengan tutup nampan plastik tadi. Di tengahnya ini tuh dilubangi untuk udaranya dan ditutup dengan kain kasa untuk udara. Selanjutnya telur yang telah menetas menjadi ngengat diletakkan pada tabung peneluran seperti ini. Tabung peneluran ini telah didesain ada tempat peletakan telurnya di atas dan di bawah penutup seperti ini berupa kain kasa. Biasanya ngengat betina akan meletakkan telur itu setelah 24 jam. Seperti itu. Jadi tabung-tabung ini tuh yang telah dimasukkan ngengat disimpan pada rak penyimpanan tabung peneluran seperti ini. Kemudian diamati jika sudah ada ngengat yang telah bertelur, biasanya diletakkan di kain kasanya ini, itu disikat menggunakan kuas halus secara pelan-pelan agar tidak merusak telurnya. Kemudian telur tersebut itu ditampung pada wadah nampan plastik untuk penetasan. Pada wadah nampan plastik yang tadi seperti itu dibuat wadah penetasannya kembali seperti itu. Kemudian jika telur-telur ini telah diletakkan pada wadah penetasan, setelah telur menetas menjadi larva tersebut diambil atau dipanen menggunakan pinset, dipindahkan ke wadah lain untuk perbanyakan Rhinocoris fucipes. Kemudian untuk perbanyakan Rhinocoris fucipes dengan inang pengganti Corsira cephalonica sama dengan perbanyakan Rhinocoris sebelumnya dengan inang ulat Hongkong. Hanya saja ini menggunakan inang Corsira cephalonica, di mana nimfa instar 1 dari Rhinocoris fucipes dimasukkan ke dalam Cotarea-ring seperti ini. Kemudian diberi pakan Corsira cephalonica dan secukupnya. Kemudian diberi minum berupa campuran air dan madu yang diresapkan pada kapas. Kemudian setelah itu diamati perkembangan dari Rhinocoris fucipes sampai dia fase imago. Setiap harinya itu Cotarea-ring ini tuh dibersihkan, diganti pakan dan minumnya untuk memenuhi kebutuhan Rhinocoris fucipes. Kemudian setelah menjadi imago jantan dan betina dari Rhinocoris fucipes dipindahkan pada Cotarea-ring atau Petridis Cotarea-ring seperti ini, jantan dan betina. Kemudian dilapisi dengan tisu atau kain kasa untuk tempat peletakan telur. Setelah itu ketika diamati diberi pakan Corsira cephalonica, diberi minum berupa campuran air dan madu yang diresapkan pada kapas.
Setelah itu diamati setiap harinya apakah ada Rhinocoris fucipes betina yang meletakkan telur, dan dibersihkan kotak rearing, diberi pakan, diganti pakan dan minumannya untuk memenuhi kebutuhan Rhinocoris fucipes agar cepat bereproduksi atau meletakkan telur. Setelah itu jika ada Rhinocoris fucipes yang meletakkan telur, di mana telur-telur Rhinocoris fucipes ini tuh diletakkan secara berkelompok seperti ini. Dia itu membentuk seperti tabung seperti itu. Jadi untuk di telur-telur ini tuh dipindahkan ke wadah penetasan itu untuk ditetaskan menjadi imago. Kemudian setelah diperbanyak menjadi imago, dapat dilepaskan di lapang sebagai pengendali hayati untuk mengendalikan hama pada tanaman.